Halo guys, di sini Mimin akan membahas spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Mohon maaf jika ada beberapa yang berbeda karena ini masih dalam versi novel. Oke, langsung ke ceritanya saja. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh konvoi turun ke dalam suasana yang menyenangkan setelah selamat dari bencana. Suasana hikmat dari sebelumnya benar-benar lenyap. Semua orang sibuk membicarakan adegan yang terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh ahli misterius itu mengejutkan mereka. Hahaha. Cara melarikan diri dari ular bajingan siamang sebelumnya seperti ular bodoh yang telah dipukuli sampai pingsan. Itu sangat menyenangkan. Meskipun kami hampir dihabisi, bisa melihat ular iblis itu siamang, dengan reputasinya yang ganas, berubah menjadi cara yang menyedihkan membuatnya berharga. Ini karena kekuatan besar dari sesepuh itu. Dari apa yang dikatakan siamang, penatua itu seharusnya menjadi seorang alkemis. Menurut tebakanku, dia setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menakuti siamang. Hehehe, alkemis tingkat 6. Aku ingat kepala alkemis di klan Han kita hanyalah alkemis tingkat 5, bukan? Meski begitu, kepala klan masih sangat sopan saat bertemu dengannya. Benar, kali ini kita bisa dianggap beruntung. Sayangnya, kami tidak bisa melihat sesepuh itu. Seorang alkemis tingkat 6, itu adalah eksistensi teratas bahkan di kota Tianbei. Berhentilah melamun. Seorang ahli tentu saja memiliki kebanggaan terhadap seorang ahli. Kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita secara sepintas. Xiao Yan duduk di gerbong dan tanpa sadar tertawa saat mendengar diskusi panas di luar. Untung dia tidak menunjukkan dirinya lebih awal. Tirai gerbong tiba-tiba terbuka sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Segera, Han Chong yang tersenyum melangkah masuk. Dia secara acak melemparkan kantong air ke yang pertama dan tersenyum saat dia bertanya, "Kamu tidak terkejut kan?" Xiao Yan menerima kantong air, minum seteguk air sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan lembut menjawab, "Aku baik-baik saja. Kami beruntung kali ini bertemu dengan seorang penatua yang membantu kami. Jika tidak, kemungkinan kita akan terbunuh di 10.000 ngarai ular." Han Chong duduk di gerbong dan dengan gembira berkata, "Namun, sesepuh itu sangat baik. Biasanya, jarang ada orang yang mau repot dalam masalah orang lain kecuali mereka kenal." Xiao Yan menyeringai. Tampaknya Han Chong di depannya menderita syok yang dalam di dalam ngarai. Sekarang, dia menghembuskan semua itu sekaligus. Selain itu, pujian yang tak henti-hentinya dia miliki untuk penatua misterius itu, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara bertele-tele selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berhenti dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia belum cukup berkata-kata. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, "Setelah melewati ngarai 10.000 ular, perjalanan yang tersisa akan lancar. Meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang terlantar di sepanjang jalan, mereka bukan ancaman bagi kami. Awalnya, kami tidak akan melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun, kami bertemu dengan badai pasir di gurun dan akhirnya menyimpang dari jalur kami. Jika kami kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karenanya, kami hanya bisa menguatkan diri dan mengambil rute ini. Kakak Han, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke kota Tianbei?" Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia masih tidak yakin tentang mengapa kelompok Han Sui tidak diterima oleh para ahli yang dikirim oleh klan Han meskipun mengetahui bahwa mereka harus melewati ngarai 10.000 ular di sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, dia mengerti bahwa mereka telah mengubah rute. Dia menganggukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengajukan pertanyaan. Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi. Han Chong berpikir sejenak sebelum menjawab. 6 hari ya? Xiao Yan dengan lembut bergumam saat mendengar ini. Hatinya segera menghela nafas lega. Cederanya sebagian besar akan pulih dalam 6 hari. Pasti ada cukup banyak ahli ketika mereka sampai di kota itu. Jika dia tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan dia akan menghadapi banyak masalah. Bagaimanapun, dimanapun seseorang berada,
Seseorang hanya akan memiliki hak untuk berbicara dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri hanya jika seseorang memiliki kekuatan. Xiao Yan berencana untuk mulai mengumpulkan informasi tentang aula jiwa begitu dia mencapai kota Tianbei. Jika memungkinkan, dia akan menuju ke lembah api terbakar dan mendapatkan 2 perubahan tersisa dari 3 perubahan misterius api surgawi. Begitu dia memiliki kedua perubahan ini, dia harus bisa bersaing dengan elit Douzong secara langsung bahkan jika dia tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Han Chong sama sekali tidak menyadari pikiran di dalam hati Xiao Yan. Karenanya, setelah mengobrol sejenak, dia menginstruksikan Xiao Yan untuk memulihkan diri dengan benar sebelum dia turun dari kereta. Konvoi itu mengikuti jalan utama dan menuju selatan, perlahan-lahan menuju kota Tianbei, yang agak jauh. Karena semua orang sadar bahwa Xiao Yan terluka parah, jarang ada yang mengganggunya setelah Han Chong pergi. Ini memberinya waktu untuk memulihkan diri dengan tenang. Gerbong kereta juga berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan membuka matanya di dalam gerbong, melirik ke langit, dan tahu bahwa konvoi itu akan mulai mendirikan kemah lagi. Bepergian pada malam hari di gurun ini cukup berbahaya, dan akan sangat tidak efisien. Makanya, jarang ada orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Setelah penyembuhan sore hari, rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Xiao Yan sangat melemah. Dia bahkan bisa merasakan beberapa doqi mengalir di dalam nadinya. Meski sangat kecil jika dibandingkan dengan masa lalu, kecepatan pemulihan lukanya membuatnya merasa cukup bahagia. Xiao Yan membuka tirai gerbong dan berjalan turun setelah gerbong itu berhenti. Dia tahu karakter Han Sui dan tidak ingin ditegur lagi olehnya. Begitu dia turun dari gerbong, Xiao Yan mengambil beberapa tiang tenda dan berjalan ke tempat tenda yang dipilih kelompok Han Chong. Namun, dia akan mengendus aroma tenang yang samar ditransmisikan di depannya setiap kali dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia segera berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Han Sui di depan. Setelah itu, dia tersenyum padanya dan mengangguk. Han Sui berdiri dengan cantik di atas beberapa pecahan batu. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Pakaian linennya yang kasar memberinya keistimewaan tambahan. Wajahnya dianggap cukup muda dan lembut, tetapi tidak bisa dianggap tampan. Meski begitu, itu adalah wajah yang bisa terus dilihat orang. Dia sepertinya termasuk tipe pria yang tampak lebih menarik semakin lama memandangnya. Mata cantik Han Sui mengamati mata pihak lain hanya agar dia sedikit terkejut. Mata hitam pekat itu tidak menampakkan kegelisahan atau ketidakteraturan yang ditunjukkan orang lain saat mengawasinya. Semua yang terlihat di dalam diri mereka adalah sedikit senyum dan ketenangan. Mata itu seperti air dalam yang sulit membentuk riak sekecil apapun. Nona Han Sui, apakah ada sesuatu? Ketika mata cantik Han Sui menatap Xiao Yan, dia mulai tidak bisa menahan perhatiannya ini. Dia memimpin untuk membuka mulutnya dan bertanya sambil terkekeh. Alis Han Sui sedikit gemetar ketika dia mendengar ini. Dia segera mengulurkan tangannya perlahan dan meraih lengan Xiao Yan di tengah beberapa tatapan tertegun di sekitar mereka. Probing doqi dengan cepat ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan doqi memasuki tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan doqi di dalam tubuhnya segera tersebar ke pembuluh darahnya. Doqi beredar satu putaran di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum kembali tanpa daya. Itu menggunakan rute yang sama saat melakukan perjalanan kembali ke tubuh Han Sui. Baru setelah itu dia melepaskan tangannya. Kekecewaan melintas di matanya. Tampaknya tebakan konyolnya itu memang berasal entah dari mana. Saat ini, satu-satunya hal yang dia temukan di dalam tubuh Xiao Yan adalah luka dalam yang sangat serius. Tidak apa, Han Sui menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke tiang tenda yang dia bawa di pundaknya dan berkata, "Cedera dalam tubuhmu cukup serius, kamu tidak perlu bekerja. Biarkan orang lain melakukan hal ini. Hehehe, tidak perlu. Meskipun aku terluka, aku bukanlah orang yang tidak berguna." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan membawa tiang tenda. Dia menghindari Han Sui dan berjalan menuju kelompok Han Chong. Han Sui tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat dia menoleh dan mengamati punggung yang agak kurus. Dia sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak realistis seperti itu.
Melihat penampilan Xiao Yan, usianya sepertinya mirip dengan dia. Bahkan jika dia adalah seorang jenius pelatihan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan mencapai titik menakut-nakuti seorang elit Do Huang hanya dengan 2 kata pada usia seperti itu. Sepertinya itu hanya kasus keberuntungan. Malam gurun masih dingin dan sunyi. Cahaya perak samar menutupi tanah yang luas di mana orang tidak dapat melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tempat yang tinggi. Bagian dalam kamp itu sunyi. Hanya derak api sesekali yang bisa terdengar. Ada cukup banyak penjaga yang berjalan mondar-mandir di luar kamp. Melindunginya, Xiao Yan duduk bersila di tenda yang agak sederhana di kamp. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan. Benang energi melonjak dari lingkungan Xiao Yan sebelum mengikuti napasnya saat mengalir ke tubuhnya. Doki dalam tubuh Xiao Yan meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh Xiao Yan yang tidak berdaya. Pelatihan ini berlangsung lama. Hanya ketika seutas sinar matahari pagi mencapai langit gurun, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Namun, ada kejutan yang sulit disembunyikan di dalam mata Xiao Yan yang terbuka. Xiao Yan perlahan melebarkan tangannya. Doki hijau giok perlahan melonjak saat tatapannya menatap tajam ke kelompok Doki ini. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak samar, kekuatan spasial. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan berangsur-angsur muncul di matanya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kelas Dozong agar hampir tidak bisa dikendalikan. Sebelum mencapai kelas itu, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun, benang energi berwarna perak yang muncul dalam Doki Xiao Yan adalah kekuatan spasial asli. Kekuatan spasial ini tampaknya telah ditinggalkan ketika kekuatan spasial di dalam terowongan ruang angkasa dihancurkan. Setelah itu, karena alasan tertentu, tidak tersebar. Sebaliknya, itu bergabung dengan Doki Aku Dot ini. Benar-benar kasus berkah karena bencana. Xiao Yan merenung sejenak sebelum bergumam pelan. Namun, terlepas dari apa alasannya, aku saat ini tampaknya memiliki sedikit kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Meskipun sangat lemah, aku benar-benar memilikinya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman. Sebuah tangan terulur sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Saat itu di kepal, ruang di depannya benar-benar membentuk sedikit distorsi.